Shalom Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita akan merenungkan nasihat Rasul Yohanes untuk kita menyadari bahwa di dalam batin kita ada pengurapan, ada mata air yang hidup. Mari saya bacakan dulu firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 26. Semua itu kutuliskan kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab, ayat 27, di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar orang lain. Ya, jadi dalam diri kita ada pengurapan yang akan mengajarkan kita segala sesuatu. Kemudian dari Yohanes pasal 4 ayat 13 ayat bagian bawahnya itu, sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Di sini pun Rasul Yohanes mengingatkan kita bahwa di dalam batin kita ada mata air, sumber air kehidupan. Saudara mau apapun di dalam kebutuhan kerohanian kita, itu ada di dalam batin kita. Nah, pertanyaannya, kenapa Rasul Yohanes mengingatkan kita bahwa kita sebenarnya nggak perlu diajar sama orang lain. Ini bukan berarti kita nggak usah belajar dari orang lain ya. Karena Rasul Yohanes sendiri menulis suratnya supaya orang-orang jemaat itu belajar dari dia sesuatu ya. Tapi masalahnya di zaman Rasul Yohanes, sudah lihat di ayat sebelumnya tuh, di atasnya itu, ada orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu, katanya. Bagaimana caranya dia berusaha? Sebenarnya Paulus sudah nubuatkan di Kisah Rasul 20 bahwa nanti beberapa pemimpin gereja akan dengan ajaran palsu menarik murid-murid kepada diri mereka sendiri. Jadi tadinya murid-murid Tuhan itu mendengarkan suara Roh Kudus dalam batin, tapi sekarang murid-murid Tuhan karena ditarik oleh para pemimpin, akhirnya murid-murid Tuhan jadi mendengarkan pemimpin. Ya, apa yang pemimpin bilang pokoknya benar aja lah. Saya pemimpinnya ini. Kalau dalam kekristenan sekarang misalnya saya Calvinis, oh berarti dia mendengarkan si Calvin, John Calvin. Kalau dia bilang saya Lutheran, oh berarti dia mendengarkan Martin Luther. Saya Wesleyan, oh berarti dia John Wesley gitu. Saya Mennonite, oh berarti Simon Menno dan sebagainya. Inilah kondisi sebenarnya sudah di zaman Rasul Yohanes sudah ada orang-orang seperti itu, Diotrephes ya, yang coba meninggikan diri, menarik murid kepada dirinya, bahkan dia menolak Rasul Yohanes. Bayangkan saudaraku, itu di zaman itu tahun 90 atau 95, Rasul Yohanes tinggal satu tuh rasul yang hidup, yang lain semua sudah mati. Tapi Rasul Yohanes bisa ditolak oleh seorang pemimpin yang namanya Diotrephes, karena Diotrephes ini berusaha menyesatkan jemaat, tarik jemaat kepada dirinya. Nah, coba dulu kita aplikasikan ya saat ini dalam kekristenan. Kalau menurut saya, hampir semua para pemimpin yang melayani dalam kekristenan, dia berusaha karena dia yakin bahwa diri yang paling benar. Iya, dia akan narik murid kepada dirinya. Dia akan cari pengikut ya. Bukan hanya murid yang ditarik, uangnya pun ditarik. Dengan ajaran entah persepuluhan lah, entah buah sulung lah, entah janji iman lah, macam-macam. Ya. Nah, disinilah Rasul Yohanes menasihatkan. Kamu itu sekarang sebagai umat pilihan Tuhan, kamu dalam diri kamu itu ada pengurapan dalam batinmu yang mengajari kamu segala sesuatu. Kamu nggak perlu diajar orang lain. Dalam dirimu ada mata air, sumber air kehidupan. Ya, kamu ikutin saja itu. Ya. Nah, sebagai umat pilihan Tuhan, Yesus bilang di Yohanes 10, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Ya, kalau kita memang domba Tuhan Yesus, kita pasti mendengarkan suara Tuhan Yesus. Tentu kita belajar dari para pemimpin, tapi kita nggak mendengarkan mereka. Kita bukan sedang mengikuti para pemimpin atau mengikuti aliran tertentu atau doktrin tertentu. Enggak. Kita sedang mengikuti pribadi gembala kita yang agung, itu Yesus Kristus. Yesus bilang, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Ya. Kemudian di Wahyu 14 juga ayat bagian coba dulu kita baca itu ya. Umat pilihan Tuhan itu dia mengikuti Tuhan Yesus kemana saja Tuhan Yesus pergi. Dia nggak ngikutin pemimpin. Ya, nggak ngikutin pemimpin, nggak ngikutin aliran, nggak ngikutin doktrin tertentu. Dia mengikuti pribadi. Yohanes 14 ayat yang ke-4 bagian bawah itu ya.
ayat apa? Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Jadi ini adalah buah sulung nih orang umat pilihan Tuhan. Ia ngikutin Tuhan Yesus kemana saja dia pergi. Dia mendengar suara Tuhan Yesus dalam batinnya. Dia mendengarkan mata air hidup yang menjadi sumber kehidupan kerohaniannya, ya. Nggak salah sekali lagi ya, kita harus belajar dari banyak orang, bahkan dari semut pun kita belajar. Kitab Amsal itu belajar lihat dari semut, ya. Rajin dia yang mengumpulkan makanannya, kompak. Kita harus belajar dari apapun juga, tapi kita harus mengikuti hanya satu pribadi saja, yaitu Tuhan Yesus Kristus, ya. Di zaman ini sekarang dunia kekristenan yang sudah pecah dari gereja, mula-mula pecah menjadi puluhan ribu denominasi, saudaraku, banyak serigala berbulu domba, ya. Dia tarik jemaat pada dirinya, ya. Bukan hanya jemaatnya yang ditarik, uangnya pun ditarik, semuanya ditarik, masuk ke dalam jebakan program-programnya. Ya, kelihatannya sebenarnya gini, dalam Alkitab pemimpin tidak boleh narik murid-murid. Efesus 4 dikatakan pemimpin hanya memperlengkapi murid-murid Tuhan supaya murid-murid Tuhan mengikuti Tuhan Yesus. Nggak boleh pemimpin tarik murid sehingga dia bangun kerajaannya sendiri, denominasinya sendiri, aliran sendiri, itu tidak bisa, ya. Itulah ya Rasul Yohanes bilang, ada orang-orang berusaha menyesatkan kamu, tapi ingat, kata Rasul Yohanes. Kembali kita renungkan ini. Ini yang kita renungkan pagi hari ini, ya. Saya baca sekali lagi lah sebagai penutup lah, ya. 1 Yohanes pasal 2. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Ayat 27, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Kita bisa bertumbuh, ya, dengan cara mengikuti pimpinan Kristus dalam batin kita. Ikuti saja dalam kehidupan sehari-hari kita, ya. Dia memimpin kita, dialah gembala kita. Kalau memang benar kita adalah domba-dombanya, kita pasti mendengarkan suaranya. Haleluya. Amin.